Halo how friend, mari kita mengenal kelelawar, hewan malam dengan navigasi unik. Selama berabad-abad, kelelawar disebut menyeramkan dan menyeramkan, kemungkinan besar karena matanya yang seperti manik-manik dan taringnya yang setajam silet. Namun ada lebih banyak hal yang bisa dilihat dari makhluk nokturnal ini. Terdapat lebih dari 1.300 spesies yang dihuni di dunia, menjadikan mereka kelompok mamalia terbanyak kedua setelah hewan pengerat. Beberapa di antaranya berbobot kurang dari 1 sen, sementara lainnya mempunyai lebar sayap 6 kaki, namun semuanya merupakan anggota ekosistem yang mengancam dan penting. Nama ilmiahnya adalah Chiroptera, yang dalam bahasa Yunani berarti sayap tangan. Itu karena kelelawar memiliki 4 jari tangan dan ibu jari yang panjang, masing-masing dihubungkan oleh lapisan kulit tipis. Mereka hanya satu-satunya mamalia di dunia yang bisa terbang, dan mereka sangat pandai dalam hal itu. Selaput kulitnya yang fleksibel dan persendiannya yang dapat bergerak memungkinkan mereka mengubah arah dengan cepat dan menangkap nyamuk di udara. Klasifikasi: ada 2 jenis utama kelelawar, mikrobat dan megabat. Kebanyakan kelelawar adalah mikrobat, yang memakan serangga seperti ngengat, yang keluar pada malam hari. Kelelawar vampir adalah satu-satunya spesies mikrobat yang memakan darah, bukan serangga. Tapi jangan khawatir, mereka lebih suka minum dari sapi dan kuda, bukan manusia. Untuk menavigasi gua yang gelap dan berburu setelah gelap, mikroba mengandalkan ekolokasi, sebuah sistem yang memungkinkan mereka menemukan lokasi objek menggunakan gelombang suara. Navigasi kelelawar didasarkan pada penggunaan echolocation atau pemetaan suara. Mereka menghasilkan suara ultrasonik dan mendengarkan pantulan suara tersebut untuk memperoleh informasi tentang lingkungan sekitarnya. Dengan membandingkan waktu tempuh suara yang dipantulkan, kelelawar dapat mengetahui jarak, arah, dan bentuk objek di sekitarnya. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari rintangan, menemukan makanan, dan menavigasi dalam kegelapan dengan presisi tinggi. Metode navigasi ini memungkinkan kelelawar untuk berburu dan berpindah dengan efisien, bahkan dalam kondisi gelap total. Sebaliknya, megabat hidup di daerah tropis dan memakan buah, nektar, dan serbuk sari. Mereka memiliki mata yang lebih besar dan indera penciuman yang lebih kuat dibandingkan mikrobat, namun telinga mereka lebih kecil karena mereka tidak melakukan ekolokasi. Ada lebih dari 150 spesies megabat, yang biasanya, namun tidak selalu, lebih besar dari mikrobat. Bertengger, kelelawar dapat ditemukan hampir di mana saja, kecuali di daerah kutub, gurun ekstrim, dan beberapa pulau terpencil. Mereka menghabiskan waktu siang hari dengan bersembunyi di daerah tropis, hutan lebat, dan lahan basah. Tempat bertengger adalah tempat beristirahat, biasanya di celah-celah yang membuat mereka tetap tersembunyi dan terlindungi. Tempat duduk yang paling umum adalah bangunan yang sudah ada seperti gua, lubang pohon, dan bangunan tua. Musim sering kali menentukan mana kelelawar memilih rumah mereka, tergantung pada waktu dalam setahun karena mereka berhibernasi selama musim dingin. Misalnya, di musim dingin, beberapa mungkin berhibernasi di gua, dan di musim panas, mereka akan kembali ke loteng. Karena tempat menggantung yang baik sulit ditemukan, banyak yang hidup dalam koloni raksasa bersama jutaan kelelawar lainnya. Dimanapun mereka menghabiskan musimnya, semua kelelawar berbaring terbalik. Mereka dapat bergelantungan di kaki belakang dan membekukannya sambil beristirahat. Para ilmuwan masih belum yakin mengapa kelelawar melakukan hal ini, tetapi ada satu teori, kelelawar harus terbang, sehingga menggantung terbalik adalah cara terbaik untuk melarikan diri dengan cepat. Para pelestari alam, terlepas dari semua kesalahpahaman seputar beredar, mereka sangat penting bagi manusia dan lingkungan. Mikrobat pemakan serangga memakan jutaan serangga setiap malam, bertindak sebagai pengontrol hama alami bagi tanaman. Berkat kelelawar, para petani mungkin tidak terlalu bergantung pada pestisida, yang menyebabkan kerugian jutaan dolar setiap tahunnya.
Kelelawar peminum nektar menduduki tanaman sehingga bisa menghasilkan buah. Faktanya, lebih dari 500 spesies tumbuhan, termasuk mangga, pisang, dan alpukat, bergantung pada kelelawar untuk penyerbukan. Terakhir, kelelawar pemakan buah membantu menyebarkan benih sehingga hutan hujan dapat tumbuh, sehingga membantu mengurangi dampak deforestasi yang meluas. Kelelawar dapat menjadi inang alami bagi berbagai jenis virus, termasuk beberapa virus yang berpotensi berbahaya bagi manusia seperti virus Ebola, virus Marburg, dan beberapa jenis virus corona, termasuk virus yang menyebabkan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) dan sindrom pernapasan akut parah (SARS). Meskipun kelelawar dapat menjadi sumber penularan virus, penting untuk diingat bahwa tidak semua kelelawar mengandung virus berbahaya, dan virus-virus tersebut umumnya tidak menimbulkan penyakit pada kelelawar. Namun demikian, kontak langsung atau tidak langsung dengan kelelawar yang terinfeksi dapat meningkatkan risiko penularan virus tersebut kepada manusia. Terima kasih telah menonton video ini, sampai bertemu di video lainnya ya.